Oke. Adit sama Panji tadi sudah menyaksikan langsungnya tadi pledoi dari Bang Amar sendiri. Seperti apa tadi melihat tadi responnya tadi cukup bikin kaget ya dirimu ketika Bang Amar ngomong. Ya alhamdulillah sekarang kita sudah melakukan pembelaan, alhamdulillah lancar semua. Hujan dari pembelaannya menurut saya itu udah cukup lah untuk membuat penilaian nanti ke hakim ketua. Dan ya mudah-mudahan nanti di keputusan sesuai dengan keinginan kita, gitu sih. Tadi cukup menarik respon dirimu ketika Bang Amar sedikit membuka masa lalunya. Oh ya, itu aku nggak setuju sih sebetulnya, kayak maksudnya apa ya, gimana ngomongnya ya, maksudnya kita cukup dengan pembelaan kita aja, gitu kan. Soal masa lalu nggak usah dibawa-bawa seharusnya. Menurut aku, cuman mungkin Bang Amar punya pendapat yang lain, punya ini yang lain, ya silahkan aja, nggak masalah juga kan, bukan aku juga yang pembelaan kan. Jadi memang itu aja sih sebetulnya, cuman lebih fokus ke pembelaannya Bang Amar gitu loh, jangan ke mana-mana masa lalu dan segala macam gitu doang. Berarti cukup kaget ya tadi? Kaget sih, kaget ya, cuman secara keseluruhan sih bagus ya, pembelaan Bang Amar juga udah ini banget karena dia seorang pecandu kan, jadi memang itulah alasan dia kenapa dia memakai kan gitu, maksudnya kenapa dia berbuat seperti itu gitu. Mungkin dari keluarga sendiri kesulitan Bang Amar untuk lepas dari adiksinya seperti apa sih, artinya selama ini menempuh berbagai cara untuk lepas dari adiksi? Betul. Saya ini kan nggak tahu ya, maksudnya saya dan adik saya dan bahkan bapak saya pun tidak tahu kalau Bang Amar itu ada adiksi kan, maksudnya kayak kecanduan. Memang kita tahu dia udah 3 kali kemarin kan, kasusnya 3 kali. Tapi menurut saya ini kata-kata atau kalimat atau cerita Bang Amar yang belum diceritakan sama siapapun gitu loh. Maksudnya dari point of view dia melawan adiksi ini seperti apa. Ini yang belum pernah diceritakan sama bapak, sama kita berdua juga belum pernah. Jadi hari ini Bang Amar ngebuka semua di persidangan, di pembelaan, yang mudah-mudahan sekali lagi hakim ketua bisa menilai dan memutuskan yang terbaik lah untuk nasibnya Bang Amar. Tapi dalam pledoinya dia juga mengatakan rasa penyesalan terbesar itu adalah ketika mengantarkan ayah tangan masih diborgol sehingga dia menyalahkan diri sendiri. Jadi bapak pergi karena salah itu seperti apa? Ya itu sebetulnya tamparan yang sangat keras buat Bang Amar sebetulnya. Dan untuk kita semua pastinya. Tapi Bang Amar juga sangat keras lah. Apalagi dia diborgol tangannya, terus ngelihat bapaknya sudah tidak ada dan belum sempat minta maaf juga. Jadi mungkin ya itu yang saya bilang kemarin, itu mentalnya Bang Amar yang harus saya fokusin gitu. Jadi kayak ya seperti itulah ya. Jadi yang bapak bilang kan selalu, yang namanya laki-laki harus tanggung jawab dengan apapun yang dia lakukan gitu loh. Walaupun nanti dia jangan pernah menangis. Ya. Dan tadi ada, justru kita baru dengar semua kalau misalnya karena ada permasalahan ini ada niat untuk mengakhiri hidupnya. Ya itu yang saya tahu sebetulnya. Makanya itulah, saya tahu sebetulnya dia ingin mengakhiri hidupnya kan. Kayak gara-gara ini segala macam dan lain, semuanya bapak gue udah meninggal gitu kan. Cuman yang satu lagi, kita di sini keluarga menguatkan aja dan alhamdulillah yang dibilang tadi masih ada imannya untuk tidak melakukan itu. Dan alhamdulillah, jadi ya di sini tugas saya adiknya Pak Hanji, adiknya Bang Amar untuk ini aja, untuk fokus ke mental dan psikis Bang Amar sih saat ini. Tapi dari keluarga sendiri mengetahui nggak seberapa besar usaha Bang Amar untuk lepas dari adiksi ini? Bang Amar itu kan juga dia sangat pihak seperti ini gitu kan. Dia kan juga sudah menjelaskan dulu pledoinya kan, dia bilang tidak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, gue ngelakuin ini tuh gue sendiri. Tentang perjuangan dia untuk melepaskan adiksinya kan nggak ada yang tahu. Betul, jadi makanya itu juga tadi udah kaget juga ketika dia melakukan di persidangan juga. Dan yang juga masalah juga, artinya Bang Amar juga kekangenan sama anak-anak, sama Air dan Amala sendiri. Mungkin dari adik-adik memberikan informasi tentang tumbuh kembangnya Air dan Amala seperti apa sih? Pasti setiap kali Bang Amar, ada mobil mau lewat. Ya, bisa. Ya, jadi pastilah sebagai adik kan selalu menginformasikan ke Bang Amar gimana tumbuh kembangnya anak Bang Amar, dan alhamdulillah dari
dari pihak KIBL-nya pun juga ini kan juga sangat terbuka. Yang waktu minta video air, video Amala, gitu kan. Bisa nggak? Bisa. Enggak, aman. Tadi kan juga sempet Kita yang beda belum- Jangan maju-maju weh. mobil. Ada yang beda kan dokter yang nyamperin Bang Amar itu hubungannya dokter sama Bang Amar gimana sih kan gitu? Yang tahu cuma mereka berdua. Aku nggak tahu, aku nggak ikut campur urusan mereka berdua kan. Jadi yang sekarang aku fokus ke ini aja sih, ke kasus Bang Amar sekarang gitu loh. Itu kan ada sharing ke Bang Adit itu tentang hubungan mereka. Nggak ada. Soalnya kan Bang Amar pun juga nggak bisa telepon-teleponan segala macam kan. Lagi di sana kan. Dan dia tadi juga meng-highlight beberapa kali bilang lagi-lagi saya jatuh karena kehilangan katanya. Mulai dari anak, adik, juga ibu segala macam. Nah itu dari Iya. keluarga bagaimana? Kalau dari aku sih pribadi sih nggak ada apa ya. Ya salah tetap salah gitu. Udahlah, jangan, maksud aku tuh kayak memang itu kan pembelaan kan dia bilang Bang Amar juga ya gue salah, tetap salah. Jadi apapun yang dia lakukan kemarin itu adalah kesalahan dan itu mudah-mudahan jadi pelajaran yang penting buat dia, buat kita semua generasi muda juga untuk tidak itu barang-barang tersebut gitu loh. Cukuplah Bang Amar sebagai contoh. Kenapa banyak pihak keluarga udah melarang Bang Amar berdekat sama dokter? Nggak ada sih. Itu berita dari mana? Berarti masih support-support aja lah ya? Ya aku sih sebetulnya jujur ya kayak nggak mau ikut campur lah hubungan mereka bagaimana gitu loh. Cuman yang aku bilang tadi di sini fokus saja ke Bang Amar, aku sama Panji fokus ke kasusnya Bang Amar gitu sih. Mungkin ke depannya setelah Bang Amar bebas, keluarga akan lebih memantau maksudnya. Oh iya pastilah. Itu kan tanggung jawab kita, keluarga, adik-adiknya juga harus memantau Bang Amar dimanapun juga ya kan. Itu sih. Oke. Kemarin tempat komunikasi sama mantan itu yang mana ya sih? Yang lebaran. Belum sempat. Tapi kalau untuk ngobrolin anak sama Iris sebelah Aman. Selalu terbuka kok. Aku dikirim juga videonya Ayu yang foto-fotonya. Iya, itu. Gitu ya. Guys, thank you. Oke, Itu makasih. Adit Panji.